Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sering lewat depan sini, lewat Semplak kalau ke Lewiliang, ke Ciampea, kesampean juga saya ada di dalamnya. Subhanallah. Mudah-mudahan keberkahan, keselamatan, perlindungan, rizki yang banyak, yang barokah Allah limpahkan buat Pak Jeko, Pak Tatang dan seluruh pimpinan di Lanut, Atang Sanjaya, dan seluruh keluarga besarnya, juga masyarakat sekitar, insya Allah, amin. Dan umumnya buat seluruh pasukan Angkatan Udara, TNI di seluruh Indonesia, insya Allah, amin. Tanggal 30 Maret besok kami ada acara di Stadion Gelora Bung Karno Senayan. Mudah-mudahan ibu-ibu dari Bogor, bapak-bapak bisa memenuhi Stadion Utama Senayan, insya Allah. Pengen juga tuh saya turun di tengah-tengah pakai helikopter gitu. Kepada komandan kita ya, dan di skuadron 6, kenapa saya menolak halus permintaan untuk dijemput? Karena saya maunya ntar aja tanggal 30. Sekaligus saya pengen ada atraksi terjun payung begitu. Kalau ada, memeriahkan, karena akan ada 100.000 kaum muslimin yang sudah menghafal 4 surah, Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk, sebagaimana sudah diumumkan tiap hari di televisi. Yang sudah menghafal juga An-Naba, dan sudah menghafal 50 ayat suratul Baqarah. 100.000 orang akan berkumpul. Kayaknya keren gitu kalau ada penerjun payung begitu ya, yang ikut meramaikan acara. Mudah-mudahan Allah SWT memberi nanti cuaca seperti sekarang, cerah dan adem. Hari ini kita coba akan belajar sedikit dari penggalan hidup Rasulullah Muhammad SAW. Seseorang itu ya bisa profesional, bisa kemudian tenang melakukan tugas, apa saja tugasnya. Antara lain kalau dia aman juga secara rizki, nggak mikirin utang, pagi-pagi nggak ada yang nagih, malam nggak ada yang nungguin, anak sekolah terbiayai dengan baik, sampai perguruan tingginya, sampai nikahnya. Istri juga ya sebulan sekali ganti gelang, ganti emas. Ya 2 tahun sekali bisa pergi ke Mekah gitu, umroh. Dia bisa fokus. Manakala kemudian diantaranya adalah urusan yang terkait dengan kesejahteraan, ini beres. Persoalannya adalah dia nggak akan beres-beres kalau satu, dia tidak bergantung sama Allah, bergantungnya sama pekerjaan, sama gaji, sama penghasilan. Nah ini nih faktor awal, faktor utama yang membuat rezeki seseorang jadi tidak aman. Dia salah bersandar. Contoh, Mbak, kapan kita nih beli sepatu? Ya nantilah, Bapak belum gajian. Nah itu salah. Salah banget. Salah betul. Bila mana ada tentara, ada prajurit yang menggantungkan kebutuhannya, keperluannya sama yang namanya gaji. Asli salah. Nggak bakal bisa memenuhi.
Hari gini pengeluaran kita lebih banyak daripada pemasukan. Apalagi kalau tentara ada yang berbini dua. Nggak boleh kalau nggak ketahuan. Iya, artinya dia hidup lurus saja, hidup lempeng saja, nggak suka judi, nggak senang ke mall, nggak suka belanja ini belanja itu. Hidup ini udah berat, udah berat. Kalau pengen nyekolin anak yang rada bagusan dikit, biayanya udah jutaan. Dari mana? Nyenengin istri, ngebahagiain orang tua, itu kita kubur. Kita kubur, tak mungkin lah. Dan orang tua kita pun salah lagi. Cara berpikirnya pun sama dengan kita, sehingga dia tidak mau kemudian membebankan anaknya. Dan tidak usah bebanin kakak kamu itu, dia tentara, wes miskin. Apa adanya, betul ini. Tahu ayo komentar. Iya, bapak saya pegawai negeri juga, sama aja, sama lah, sosok lah, pegawai negeri sama aja. Pengabdi negara, pelayan negara harus punya ilmu yang satu ini, ilmu tauhid. Dia bisa senang, bisa susah, bukan karena dia ada pekerjaan dan tidak, bukan karena dia ada gaji dan tidak, bukan karena dia beruntung usaha dan tidak, bukan, tapi karena Allah. Dia bisa makan enak dan tidak, bukan karena dia punya duit dan tidak, apakah dia udah gajian atau tidak, apakah dia belum untung atau tidak, bukan, tapi karena Allah. Karena Allah. Semua karena Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa ilallahi turja'ul umur. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahu alazim. Nomor satu itu, rezeki kita bakal tercukupi, bahkan berlebih, sehingga bisa membantu orang, kita bisa sejahtera, sehingga bisa kemudian juga banyak membagi kepada orang. Nomor satu, sandarannya siapa? Gantungannya siapa?
Kalau sampai salah, gak bakalan selesai. Pak Ustadz doain ya, supaya apa? Saya pengen pergi haji. Nah ya, insya Allah doain supaya tanah saya laku. Apa hubungannya dengan tanah? Ya kita lagi jual tanah nih. Kalau tanahnya laku, insya Allah dan kita bisa pergi nih haji. Kelamaan, doanya kelamaan. Kalau tanah itu udah laku, proses lagi. Emangnya kalau sudah laku bayar bisa berangkat? Nunggu lagi. Langsung aja bebas, cang. Doa aja supaya bisa pergi haji. Mau ada tanah kek, enggak kek. Nggak ada urusan. Ayo Mi, kita nabung. Buat apa Pi? Buat beli mobil. Lama betul, ngandelin tabungan lama betul. Apalagi ngandelin utang, nggak beres. Nanti kita akan bicara kalau waktunya cukup. Yang nomor 2, kita bakalan rizki itu dijaga Allah bila mana kita menjaga Allah. Terkait nanti dengan pola hidup, benar nggak urusan yang wajibnya? Urusan 5 waktunya benar tidak? Banyak tidak sunnahnya? Kalau yang 5 wajibnya nggak benar, sunnahnya apalagi nggak ada, ditambah lagi dosa dan maksiatnya banyak, maka tidak berlaku jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini siapa sih? Berada sepenuhnya di penjaminan Allah Azza wa Jalla. Jaminan itu tidak akan berlaku manakala kita kemudian membatalkan sendiri syarat dan ketentuan dari penjaminan itu. Kita beli handphone, tapi belinya di pasar gelap, nggak ada jaminan. Seorang sopir taksi punya anak 7, penghasilan per harinya 20.000 bersih. 7 anak ini bukan tanggungan sopir taksi, tapi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu dikerjakan sang sopir taksi apa? Hidupnya lempeng aja udah. Subuh berjamaah di masjid, sholat duha. Saya ajarin tuh pilot-pilot untuk sholat duha. Gampang, udah di atas autopilot jam. Habis itu sholat sambil duduk, nggak ada masalah. Tidak ada alasan dia meninggalkan sholat duha juga ketika dia sedang bertugas misalkan. Saya cerita kok teman-teman, saya ini pernah nyetir, pernah jadi pilot pesawat di atas. Pesawat beneran. Karena pilotnya mempersilahkan saya duduk Ustaz. Udah di autopilotin. Jadi nggak megang apa-apa juga, tinggal duduk. Tengah malam bangun sebelum subuh. Kalau ini terjadi, aduh, rizki 7 anak dia itu dengan 1 istrinya sepenuh-penuhnya urusan Allah. Nomor 1 dapat beasiswa, nomor 2 ada yang bayarin, nomor 3 malah disantrenin gratis. Ditanggung sama Allah asal kita on the track. Kalau bisa, nomor 1 tadi tauhid kita benar, nomor 2 jalan hidup kita juga benar. Yang membuat rizki kita menjadi tertutup sabab dosa. Makanya ulama-ulama itu banyak bilang salah satu pintu rizki supaya terbuka, banyakin istighfar. Kalau kemudian dosa kita clear, rizki jalan lagi. Seperti saluran air, kalau mampet nggak lancar dia. Saya tanya prajurit-prajurit di sini. Saya tanya sekaligus ibu-ibu di sini. Semua saya tanya, termasuk diri saya. Siapa sih Tuhan saudara semua? Benar tuh. Nggak yakin. Mungkin benar, tapi mungkin juga ada Tuhan yang lain. Contoh, ibu-ibu, hari Sabtu pagi, ibu-ibu nih, baik ibu-ibunya prajurit, ibu-ibu pia, maupun ibu-ibu sekitar, besok Sabtu yang akan datang, silakan pergi ke pasar. Catat mau beli apa, tapi nggak usah bawa duit.
Mulai kelihatan kan? Ada selain Allah Tuhan yang lain. Buktinya apa? Mulai bereaksi. Kalau nggak bawa duit, mana mungkin bawa belanjaan? Betul kan? Padahal yang punya duit juga belum tentu bisa belanja. Udah pasti Pak Ustadz, mana ada yang pasti di dunia ini? Mana ada yang pasti di dunia ini? Para ustadz, para ustadzah mengajarkan kepada jamaah semua, a'attakhidhu min dunihi alihatan iyuridni rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunqidun inni idzal lafi dhalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un qila adkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima minal mukramin. Kalau rame-rame Pak Eko hafal. Pak Tatang kalau rame-rame nih, Bu Eko, Bu Tatang rame-rame hafal. Tapi coba sendiri-sendiri, masalah tuh. Pak Eko, sekalian saya ada di sini, saya mendorong Indonesia menghafal. Salah satu bagiannya adalah prajurit menghafal. Alhamdulillah nih, saya diizinkan Allah SWT ada di Lanut Atang Sanjaya. Jadi saya tawarkan kepada prajurit-prajurit, coba di tengah-tengah dinas hafalin Quran. Nggak repot, nggak ribet, nggak susah. 1 hari 1 ayat. Yasin 83 ayat. Jangan dibikin 1 minggu, pusing. Bikin jadi 83 hari. Kalau saya jadi Pak Eko, saya langsung akan berdiri dan saya akan wajibkan. Kamu kenal saya? Kenal dan. Kalau kenal, mulai besok kita ngapal Yasin 83 hari, nanti saya periksa. Yang tidak berhasil ngapal, kita turunin pangkatnya. Loh, kan kalau kata Rasul, kalau bisa mengubah dengan tangan, dengan tangan. Kalau bisa mengubah dengan lisan, dengan lisan. Kalau nggak bisa, dengan hati. Mumpung tangan dan lisan bisa, ya pakai. 1 hari 1 ayat nggak susah. Sambil apel pagi, ayo semua komandan, ayo semua prajurit, bicara gitu. 1, 2, 3, Yasin. Ayo. Yasin. Lagi coba. Yasin. Lagi. Yasin. Sudah hafal itu? Sudah? Oke, kita lanjutkan apel pagi kita. Gitu. 1 hari 1 ayat.